jamaah sekalian, mari kita buka talim kita dengan membaca beberapa hadis. Kali ini bahasan kita baca dari ayat ke-8 surat Al-Maidah, ayat ke-8 sampai 11 sampai ayat A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa'alimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah kana wa man lam yasha' lam yakun, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para jamaah yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah, jamaah Masjid Taklim, Masjid Jami Al-Furqan, alhamdulillah sampai hari ini kita masih tetap istiqomah ya untuk memakmurkan masjid kita ini ya. Semoga terus ini kita kerjakan semata karena Allah ya, tidak ada pamrih-pamrih yang lain, karena memang memakmurkan masjid ini adalah kewajiban orang-orang muslim yang mukmin ya. Jadi sudah merupakan kewajiban kita, di mana memang Allah memerintahkan kita agar memakmurkan masjid selain dengan sholat 5 waktu berjamaah, juga dengan kegiatan ta'limu ta'alim ya. Kata Nabi, barang siapa yang berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, min baitin min buyutillah ya, kemudian di situ dibacakan ayat-ayat Al-Quran ya, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya ya. Jadi tidak membaca doang, tapi yatadarusunahu, mendarusnya, mempelajarinya, maka akan Allah turunkan kebaikan-kebaikan ya, rahmat, dan akan turun malaikat mengelilingi dan akan diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini diantaranya kenapa kita terus ya, semangat untuk memakmurkan masjid, karena terkait dengan fadilah-fadilahnya yang banyak ya. Dan dari masjid ini juga, di dalam masjid ini juga kita, Pak, sebenarnya kita ini sebagai tamu Allah ya. Kalau tadi Nabi menyebutnya sebagai baitin min buyutillah, salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, berarti kita sedang bertamu sebenarnya. Nah, kalau kita bertamu kepada Allah, nah Allah berarti sebagai tuan rumahnya. Disinilah kita nanti akan disuguhin macam-macam kebaikan oleh Allah, dan pulangnya juga nanti bakal dikasih oleh-oleh ya. Itu. Ini insya Allah. Baik para jamaah sekalian, kita akan melanjutkan kajian terjemah Al-Quran yang terakhir sampai ayat 8 Al-Maidah ya, tapi ayat 8-nya belum dikaji ya, baru diterjemahkan. Kita baca ulang ayat 8-nya ditambah dengan ayat 9, 10 sampai 11, yaitu pendek-pendek ya. Namun sebelum kita baca bersama, diawali dulu dengan Al-Fatihah ya. Semoga dengan Al-Fatihah yang kita baca, segala apa yang kita cita-citakan, yang kita panjatkan dalam doa-doa kita, Allah kabulkan. Nah, karena kata Nabi, Al-Fatihah itu dibaca tergantung niatnya ya. Jadi merupakan salah satu hadiah buat kita ya, Al-Fatihah itu, supaya kita menggunakannya dengan baik. Karenanya kita baca Al-Fatihah, dan semoga segala apa yang kita cita-citakan, kita panjatkan doa, Allah kabulkan. Juga untuk teman-teman kita yang tidak hadir, semoga segala ujur yang Allah terima, yang sakit diberi kesembuhan, yang masih sibuk diberi kelapangan ya, sehingga bisa kembali bersama-sama kita untuk talabul ilmi. Dan juga untuk
teman-teman kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, ya telah menghadap Allah, juga guru-guru kita, termasuk para pewakaf dan yang membangun masjid ini, ya semoga Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun 'azim. Walladzina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idham qaumun ayyabsutu ilaikum aydiyahum wa kaffa aydiyahum ankum wattaqullah wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Shadaqallahul adzim. Kita terjemahkan. Nanti kalau ada yang bertanyakan tentang pendalaman ilmu tajwidnya atau terjemahan lafziyahnya, ya silakan langsung ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita, berarti kita benar-benar dipanggil seruan yang mesra, yang indah, karena kita diakui akan keimanannya, ya. Walaupun mungkin iman kita ya sekarang ini mungkin tipis atau mungkin kecil dikit banget ya, tapi masih tetap terkhitop ya oleh ayat ini. Kunu, jadilah kamu semua, ya. Kalau tunggalnya kun ya Pak, kun itu kun fayakun gitu ya. Nah kun itu tunggal, nah ini jamak. Kunu, jadilah kamu semua, kita ini orang beriman, qawamin ya, penegak ya, penegak hukum Allah ya, lillahi, karena Allah, syuhada'a, menjadi saksi-saksi, bil qisti, dengan adil ya. Syuhada jamak pada apa? Syahidan ya, syahidan tunggalnya, syuhada'a jamaknya. Qisti adil ya, adil dengan seadil-adilnya, sehingga yang menuntut dan yang dituntut jadi puas. Wala yajrimannakum, dan jangan sekali-kali membuat kamu berdosa. Jaroma itu artinya berdosa, berbuat dosa. Jarimah itu dosa.
Sana'anu kebencian kaumin ya kepada satu kaum. Ala atas Allah agar tidak takdilu kalian berbuat adil. Ya, Allah takdilu agar tidak berbuat adil. Anla jadi Allah itu ya. Biasa terjemahkan bebas. Jangan kebencian kamu mendorongmu untuk kebencian kamu pada suatu kaum untuk berbuat tidak adil. Itu biasa terjemahan bebasnya. Ya, jadi nyaris apa? Ya jeriman tadi nyaris nggak diterjemahkan. Padahal itu satu makna tersendiri ya. Tapi biasanya terjemah bebas seperti itu. Janganlah kebencian kamu pada suatu kaum membuatmu berbuat tidak adil biasanya. I'dilu berbuat adilah kamu. Nah, ini perintah ya. Karena adil itu memang kalau diterapkan pastinya akan menciptakan banyak hal yang baik ya, ketentraman, kerukunan, kedamaian, kebahagiaan itu kalau ada keadilan. Tapi kalau sudah tidak ada keadilan itu akan hampa ya, yang ada adalah kesemrawutan, kezoliman, kecurangan ya. Gitu. Tapi kalau adil ada di tengah-tengah kita, itu yang ada adalah ketentraman, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan dunia akhirat itu dengan adil itu. Nah, adil ini diperintahkan kepada siapapun ya. Dulu sudah kita pernah bahas di An-Nisa ayat 135. Adil kepada diri sendiri, adil kepada keluarga, kepada orang tua ya, dan kepada siapapun itu. Jadi memang adil itu hanya akan berpihak pada kebenaran. Huwa dia ya, adil itu aqrabu lebih dekat li taqwa kepada ketakwaan. Artinya untuk meraih gelar muttaqin, untuk mendapatkan predikat takwa itu yang paling mudah dengan berbuat adil. Baik adil kepada diri sendiri, adil pada keluarga, pada orang tua dan yang lain-lain gitu. Jadi kalau pengen takwa yang paling dekat caranya dengan berbuat adil. Wattaqullah diperintahkan lagi, ittaqullah ya. Bertakwalah kamu pada Allah ya. Takwa yang biasa diartikan apa? Al-imtisalu bil awamiri wajtinabu bin nawahi, mengerjakan apa-apa yang diperintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu asal katanya waqo yakui wikoyatan, artinya apa? Hati-hati, menjaga, takut. Nah itu takut. Makanya orang bertakwa itu pasti benar hidupnya penuh dengan kehati-hatian, enggak ceroboh, enggak sembarangan ya, enggak main Bapak, nggak main hal haram hantam ya, tapi benar-benar penuh perhitungan. Ini halal tidak, ini halal atau haram, atau jangan-jangan belum jelas, yaitu subhat. Subhat pun akan dihindari. Innallaha sesungguhnya Allah itu khabirun ya, maha mengenal ya, maha mengenal. Khabir itu artinya mengetahui tentang detail apapun ya, khabirun. Bima biasa diartikan khabirun maha tahu ya Pak, maha tahu. Bima terhadap apa yang tak malun kalian kerjakan. Jadi apapun yang kecil, yang besar, yang tersembunyi, yang terang-terangan ya, semua akan diketahui oleh Allah karena Allah khabirun. Jadi di sisi Allah segala kita perbuat itu tidak ada yang abu-abu, tidak ada yang samar ya, semua jelas ya, baik di waktu tempat yang gelap maupun tempat yang terang. Wa'adallahu telah menjanjikan ya, siapa Allah pakai kata kerja lampau ya, wa'ada. Jadi sinonimnya bisa apa? Ahada. Itu juga berjanji juga. Banyak ya yang artinya janji di Quran. Misak juga janji. Wa'adallahu telah berjanji siapa Allah alladzina kepada orang-orang yang amanu, mereka beriman. Iman tentu iman yang sempurna ya, bukan iman yang hanya sebatas diucapkan di bibir ya. Iman yang lengkap, yang sempurna, yang diucapkan di bibir sampai lewat tenggorokannya berarti ke hati dan benar-benar dibuktikan dengan apa?
perbuatan ya. Karena kata Nabi, al imanu laisa bi taman. Iman itu bukan angan-angan ya, tapi al i'tiqadu bi qalbi wal iqraru bil lisan wal a'malu bil arkan. Jadi hatinya benar-benar meyakini sepenuh hati, lisannya pun mengucapkan sama dan selaras dengan amal perbuatan yang dikerjakan oleh anggota badannya. Tuh, ini iman yang sempurna. Kemudian wa amil sholihat, tidak hanya iman tapi dia beramal solih. Selalu yang dikerjakan oleh arkannya, anggota badannya, tangan atau kakinya, mata atau mulutnya, ataupun pemikirannya adalah yang solih, yang baik-baik ya. Wa amil sholihat, yang baik-baik. Jadi bukan amal yang bukan yang salah-salah. Kalau yang beriman yang terproduksi dari tangannya yang salah-salah, berarti imannya belum sempurna, sebatas pengakuan di lisan. Orang mengaku beriman tapi yang dilakukan oleh mulutnya yang salah-salah, bukan yang soleh-soleh, berarti imannya baru sebatas pengakuan hati saja ya, berarti belum sampai ke lisan gitu kan gitu. Nah, untuk yang ini yang lengkap imannya dan disertai dengan amal soleh, lahum bagi mereka itu magfiratun, janji Allah pada mereka itu magfiratun. Apa Pak magfiratun? Dapat ampunan. Ini, jadi nggak usah ditagih, nggak usah dipinta, pasti kan udah dijanjikan. Pasti kita melakukan amal soleh sekecil apapun, ampunan akan Allah berikan. Gitu. Bukan cuman ampunan tapi juga wa ajrun. Apa ajrun? Ajrun apa ajrun? Pahala, balasan ya. Ini pakai tanwin, berarti ini balasan itu sifatnya umum. Dunia ya akhirat, bisa berupa materi, bisa ilmu, tenaga, sehat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pokoknya ajrun ya. Enggak sebatas aja, tapi ada keterangan sifat azimun yang sangat agung. Jadi di dunia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan ya, kemudian di akhirat akan dapat surga. Oh iya, ini kan dunia akhirat. Ini janji ya, janji Allah yang nggak usah ditagih. Yang penting kita iman, amal soleh, iman, amal soleh, iman, amal soleh. Itu aja sudah. Maghfirah pasti akan terus kita dapatkan dari amal soleh kita yang kita kerjakan karena iman, ya Pak. Karena tanpa iman betapapun kita beramal soleh, ya, amal itu baik, tapi tanpa iman itu sia-sia, ya, sia-sia. Amal tanpa iman sia-sia. Itu. Makanya sekecil apapun amal kalau didasari iman pasti akan membuahkan maghfirah, ampunan dan pahala yang besar. Walaupun hanya sebatas Bapak melangkahkan kaki ke masjid. Apa sih? Kaki modalnya nggak gede-gede amat Pak. Melangkahkan kaki doang sih Pak ke masjid. Oh iya berat ya? Coba. Memang kakinya diikat pakai apa Pak? Kalau kakinya digandulin pakai batu bata kali ya, atau konblok gitu, itu berat. Ini kan itu berat ya. Ini nggak ada yang gandulin kakinya. Tapi kenapa begitu berat? Males ya. Kenapa nggak seringan ketika mau ke mall, ke pasar gitu ya Pak? Itu mulai di hari-hari udah direncanakan. Tapi kalau masjid mau sholat tahajud. Nah, ternyata padahal satu langkah itu kebaikannya banyak. Ada 3 ini ya. Berarti per langkah kata Nabi itu akan menambah 1 kebaikan, pahala maksudnya, menghapus dosa, maghfirah berarti ya Pak. Yang ketiga meningkatkan derajat kemuliaan. Tuh Masya Allah tuh. Apa sih susahnya melangkah doang ke masjid? Nah, tuh artinya nggak perlu modal ya, kecuali kalau yang jauh pakai motor kali ya. Kayak ini Bang Ade ke motor. Oh iya. Kenapa kita harus kalah sama setan ya? Padahal ya setan sendiri Pak, setan sendiri yang gembongnya itu adalah iblis, sudah ngaku. Nanti kita bahas ya, masih di Al-Maidah ya, mungkin masih agak jauh. Al-Maidah. Loh iya kan, gembong setan itu kan iblis Pak.
Itu bilang saya itu nggak akan bisa nggoda hamba-hambamu yang ikhlas. Itu doang. Betul tadi kan, kalau kata Pak Yanto tadi memang ikhlas itu. Jadi yang membuat setan kelepek-kelepek kalah Pak, dan lari bahkan mungkin juga tewas ya sudah itu Pak. Iya, ikhlas. Udah ikhlas itu. Udah nggak ada senjata yang lebih ampuh selain ikhlas. Jadi nggak usah dilawan dengan japa-japu ya. Nggak usah pakai mantra mah. Itu aja ikhlas aja udah. Saya nggak akan mampu menggoda hambamu yang ikhlas, yang udah. Itu sudah istilahnya apa? Senjata pamungkas ya. Ikhlas. Ya. Ikhlas yang lebih jauh lagi itu gimana tuh? Kalau ikhlas itu benar-benar yang susahnya itu ikhlasnya. Jadi ikhlas itu berarti benar-benar dia memurnikan. Ikhlas itu kan murni Pak. Memurnikan niat. Memurnikan niat. Jadi dan itu perlu terus dirawat, dijaga. Kadang-kadang awalnya kita sudah murni ya, nggak ada embel-embel, nggak ada pamrih-pamrih, tapi nanti dalam perjalanan suka digoda juga gitu, maka terus diperbarui sampai pada akhirnya telah selesai kita pulang dari masjid tetap harus dijaga seperti itu, karena setan nggak berhenti di waktu niat, nggak berhenti di waktu kita melaksanakan, selesai melaksanakan pun masih terus digoda gitu, seperti itu. Jadi itu ikhlas. Nah ini ya, jadi ternyata untuk mendapatkan maghfirah dan ajrun azim itu nggak perlu juga dari modal-modal yang besar ya, tenaga yang kuat-kuat ya. Tadi kalau kita ada kemampuan melangkahkan kaki ke masjid sudah luar biasa itu. Dan yang lain-lain ya. Jadi amal soleh itu banyak bentuknya ya Pak, banyak. Dan semua itu kita lakukan karena iman ya, dan berdasarkan kemampuan yang kemampuan yang jujur gitu ya, karena kata Allah ittaqillah mastata'tum, bertakwa pada Allah kadar kemampuan. Lanjut, waladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir sebaliknya ya Pak. Kalau tadi Allah janjikan para beriman, sekarang orang kafir. Wa kadzabu, dan mereka yang mendustakan, bisa jadi wawunya atopnya ke wa'ada di sini ya. Jadi artinya Allah menjanjikan pada orang-orang kafir, wa kadzabu bi ayatina, dan orang-orang yang mendustakan terhadap ayat-ayat kami, nggak percaya dengan kalau dia taslim dalam Islam itu akan itu adalah perintah Allah, itu adalah agama yang lurus, nggak percaya kalau sholat itu adalah perintah Allah, nggak percaya ayat-ayat yang menjelaskan puasa itu perintah Allah, nggak percaya kalau ayat ini waktu perintah Allah, didustakan semua tuh. Tentang sholat, makanya mereka nggak sholat. Tentang zakat, makanya mereka nggak zakat. Tentang infak, makanya mereka nggak infak. Tentang taklim dan sebagainya. Nah, ulaika, maka mereka itulah ashabul jahim. Na'udzubillah, ashabul jahim, penghuni neraka jahim, neraka jahim. Jahim ini Pak, bukan jahanam ya. Jadi ada neraka jahanam, ada jahim, ada sa'ir, ada hutomah, ada neraka sakor, ada neraka talazo ya, 7 tuh neraka. Nah, ini untuk orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Jahim emang untuk ukuran neraka bukan yang paling dahsyat gitu ya. Bukan jahanam ini, buset, bukan jahanam. Mau dipikir neraka itu ada tingkatan nggak enaknya, semua mah nggak ada yang enak gitu. Yang serendah-rendahnya orang disisa dengan, karena neraka selalu identik dengan api ya kan, termasuk sakor ya kan. Itu kata Nabi, kalau nginjek baranya saja, nginjek bara berarti kan pakai kaki tuh, itu otak mendidih itu, naudzubillah min dzalik gitu. Makanya jangan dibilang bukan jahanam ini gitu. Ini ya, ini buat orang mendustakan. Nah, mungkin nggak mengatakan mendustakan gitu ya, tapi nggak melaksanakan juga sama gitu ya. Kalau emang nggak mendustakan ayat sholat, kenapa nggak sholat? Ya kan itu ya. Kalau nggak mendustakan ayat-ayat tentang zakat, kenapa nggak zakat? Karena nggak main-main Pak. Orang yang tidak zakat, nanti kita ketemu di surat Fusilat ayat nomor 7 itu orang musyrik, di kategori musyrik. Orang nggak zakat tuh dikatakan musyrik. Mau zakat fitrah, zakat mal, zakat mujaroah, tijarah, semua dikatakan musyrik.
itu nggak main-main. Gitu ya. Nah ini ancaman ya, janji Allah ya. Pertama dijanjikan orang beriman amal soleh akan maghfirah dan pahala yang sangat besar, pastinya surga yang paling besarnya. Kemudian untuk orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, orang kafir, neraka jahim. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru apa Pak? Ingatlah kalian semua. Asal kata dzakaro, kita sering menyebut zikir ya. Zikir itu zikir artinya ingat. Zikrullah, ingat pada Allah. Lalu ini bentuk amr, uzkuru gitu, uzkuri gitu ya. Nah ini bentuk amr yang lawan bicaranya orang banyak. Ingatlah oleh kalian semua ya. Siapa Pak yang jadi sasaran? Orang-orang yang beriman. Kita ini berarti ya. Nikmat Allah akan nikmat Allah ya. Nikmat itu sesuatu yang membuat kita apa? Girang, senang ya itu. Senang dilihat, senang dirasa oleh apa? Mulut, oleh kulit ya itu. Alaikum atas kalian. Idza hamma, ketika apa Pak? Hamma. Ya, hamma itu keinginan yang sangat kuat. Ya, keinginan sangat kuat. Kalau muhimmah itu berarti cita-cita. Jadi idza hamma ketika keinginan sangat kuat, ya, hendak ya. Siapa? Kaumun, suatu kaum. Ya, ketika berkehendak satu kaum, bukan yuri itu menginginkan, tapi ini hamma benar-benar sangat-sangat apa namanya, serius ya. Ayabsutu, akalah mereka membentangkan ya, maksudnya membentangkan di sini sudah kayak menghunus gitu ya Pak. Kalau pedang menghunus ya, kalau pistol apa sudah ditodongin, atau memang sudah benar-benar mereka rencanakan dengan rapi ya. Ilaikum, pada kamu, aidiyahum, dengan tangan-tangan mereka, maksudnya ingin menangkap, ingin mencelakakan, ingin membunuh gitu ya. Fakaffa, maka dia Allah maksudnya Pak, menahan. Nah, menahan. Kafun juga bisa arti telapak tangan ya, maka menahan biasanya pakai tangan. Tapi ini Allah ya. Itu. Fakaffa, maka dia Allah menahan aidiyahum, tangan-tangan mereka yang mereka bentangkan, mereka berusaha untuk menangkap dan mau membunuh ya Nabi utamanya Pak waktu itu ketika di Mekah, juga ketika Nabi sudah di Madinah ya, dari orang-orang kafir, angkum, dari kalian. Wattaqullah, ya, perintahkan lagi takwa. Saking pentingnya takwa, maka berulang-ulang ya ayat yang memerintahkan kita bertakwa. Karena dengan takwa inilah kita selamat dari berbagai macam sanksi, baik sanksi dunia maupun akhirat. Wa 'alallahi, dan atas Allah, maksudnya kepada Allah ya. Fal yatawakkal ya, fal yatawakkal, apa artinya Pak? Apa? Maka bertawakkalah gitu ya. Jadi yang arti perintahnya lamnya itu Pak, fal itu ada lam kan, itu namanya lamul amri, lam amr, lam yang menunjukkan arti perintah, makanya disukun, fal yatawakkal, dibaca jazm dengan sukun. Nah itu dikasih kasroh karena memang ketemu dengan apa? Al yang bersukun ya. Jadi kalau istilah dalam ilmu tajwidnya, karena apa? Li iltiqais sakinain, karena pertemuannya dua huruf yang bersukun. Jadi kalau kalnya disukun, al sukun kan bacanya susah, maka dikasih kasroh. Falyatawakkalil mu'minun, maka hendaknya bertawakallah orang-orang yang beriman. Bertawakal. Apa tawakal artinya Pak? Ini kan perintah nih, perintah ya, maka bertawakallah orang beriman. Jadi tawakal artinya apa? Pasrah, berserah diri ya. Jadi kalau secara bahasa betul artinya pasrah atau berserah diri. Dalam apa?
pendekatan atau terminologi akidah akhlak, tawakal itu diartikan membebaskan diri dari ketergantungan selain Allah. Jadi kalau udah tawakal itu benar-benar hanya menggantungkan segala sesuatunya termasuk nasib-nasibnya ya itu kepada Allah saja. Itu tawakal. Jadi kalau kita masih bergantung pada makhluk, Pak, entah itu orang tua atau bos, ya itu berarti belum tawakal. Atau kita bergantung dengan apa? Termasuk kepada kemampuan diri sendiri, itu juga termasuk belum tawakal. Jadi mengandalkan kemampuan diri sendiri itu juga nggak benar. Jadi kita ini semua lemah. Betapapun kita punya rencana sudah matang dan menurut ilmu barangkali sudah fix luar biasa, tapi kalau nggak mengendaki juga nggak terjadi. Makanya nggak boleh kita bertawakal dengan kemampuan diri kita. Nggak boleh juga bertawakal kepada ikhtiar kita. Jadi hanya kepada Allah saja. Kepada Allah saja. Nah, dalam makna tawakal ini berarti juga sudah apa? Lengkap. Ada makna ikhtiar gitu ya. Jadi jangan dimaknain tadi kan pasrah tuh. Berserah diri tapi tadi tanpa ada usaha. Itu nggak benar ya, harus ada usaha itu. Harus ada usaha yang nyata, yang real, ya yang real lah gitu ya. Jelas di situ Pak, got nggak ada ikannya, dipancing aja ya nggak oke ini ya. Harus ada ikannya, pancingnya pun ada ikannya kan Pak, ada umpannya gitu kan. Nah, itu pancing ada umpannya, gotnya ada ikannya, pada nenggak begitu kita pancing jelas. Ini mah got anteng, lagi hitam gitu Pak, orang nyamuk aja mati di situ, mana ada ikannya hidup. Itu nggak benar itu ya. Oh iya kan. Jadi ada upaya yang jelas itu. Jadi tawakal. Jadi setelah ikhtiar yang maksimal, terus diiringan doa-doa, ya baru kita pasrah. Nah ini al-mu'minun. Ya, jadi dia nggak mengandalkan dengan kepiawiannya, keahliannya, tidak ya. Nggak seperti itu. Nah para ikhwan sekalian, ayat yang ke-11 ini memang ada yang menyebutkan turun berkaitan dengan apa namanya, ancaman-ancaman orang kafir kepada Nabi. Tapi tadi kan bahasanya memang bukan Nabi doang ya. Udkuru itu berarti kan banyak ya, banyak. Karena memang ketika Nabi di Mekah ketika itu bersama dengan muslimin yang masih minoritas, mengerentan sekali dengan apa? Ancaman-ancaman. Tadi mereka benar-benar ayat sutu ilaikum aidiyahum. Jadi mereka tuh benar-benar ada upaya-upaya yang nyata ya untuk membunuh Nabi dan kaum muslimin itu ada. Tapi Allah tahan. Pernah juga terjadi ya, ketika ada pembeatan ya Baitul Aqobah yang kedua itu. Jadi orang-orang dari Madinah Pak pada masuk Islam ya sekitar 70-an orang, ada muslimat di situ. Ternyata bocor tuh, orang-orang kafir tahu bahwa ada orang dari Madinah ke Mekah masuk Islam di malam hari. Itu mereka langsung ngerangsek mau menyerang. Nah, seorang sahabat yang baru masuk Islam, ya salah satu di antara kepala suku dari Madinah, ya Khojros atau Aus, itu ya saya lupa namanya, itu langsung mau melawan waktu itu. Tapi kata Nabi jangan. Kenapa Pak jangan? Karena memang perang itu bukan inisiatif Nabi loh Pak. Itu perintah Allah. Pada waktu itu di Mekah itu belum ada perintah perang. Makanya sahabat diintimidasi, dipresit sedemikian rupa sampai syahid ya, seperti Yasir dan istrinya. Kedua orang tuanya Amir bin Yasir itu. Itu bukan perlawanan ya, karena memang tadi belum ada perintah perang. Walaupun sebenarnya para sahabat juga sudah ya gemes juga gitu ya. Nah kemudian sampai tidak terjadi ya menyatroni sampai melukai Nabi dan sebagainya karena Allah tahan. Juga ketika Nabi direncanakan untuk ditangkap dan dibunuh ya oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka sudah berkumpul di Darun Nadwah waktu itu. Nah, itu yang kemudian akhirnya terjadi hijrah. Itu kalau bukan Allah yang nahan, Masya Allah ya. Itu mereka mengejar terus Nabi, bukan cuma mengepung saja ketika Nabi di rumah, tapi sampai ke Gua Sur. Jadi Uber terus sama Suraqah sampai ke ya sampai jauh lah ya, sampai kira-kira pertengahan apa antara Mekah dan Madinah gitu.
Juga ada yang menyebutkan ketika Nabi ditodong oleh seorang ya utusan dari kabilah Muharib itu ya, namanya kalau nggak salah Gorsan ya, Gorsan bin Haris itu yang nodong Nabi dengan pedangnya. Begitu todong, siapa yang bisa menyelamatkan engkau dari ancaman saya? Nabi jawab, Allah. Langsung pedangnya jatuh. Dan selain sebagainya. Artinya memang ini bagian nikmat-nikmat Allah ya, ketika Allah menyelamatkan kaum muslimin baik di Mekah utamanya ketika minoritas maupun ketika di Madinah ya. Karena di Madinah juga nggak luput dari ancaman-ancaman orang kafir. Bahkan ketika Nabi di Madinah, orang kafir itu bersekutu dalam satu persekongkolan yang besar, maka disebut dengan Ahzab, namanya Ahzab, pasukan Ahzab, pasukan sekutu ya, yang itu terjadi ya ketika perang Khandaq itu. Nah, semua itu Allah yang yang menahan tangan-tangan mereka, Nah, itu termasuk nikmat Allah ya yang harus diingat. Baik para jamaah, itu sekitar terjemahannya. Ada yang tertanyakan tadi dari ayat ke-8 sampai ke-11, udah enggak? Apa tuh? Oh gitu. Jadi nggak ada perintah yang harus yang nggak ada perintah yang sifatnya khusus gitu ya, atau muakkad itu tidak seperti itu, tidak. Jadi memang perintahnya kita disuruh bertobat setiap saat, setiap hari harus bertobat. Ya, harus bertobat. Karena itu tobat itu adalah wajib setiap bertobat. Bagaimana caranya? Dengan mengucap kalimat istighfar itu, astagfirullah wa atubu ilaih gitu ya. Astagfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar pada Allah ya, aku mohon pada Allah dan aku bertobat kepadanya. Itu istighfar. Kapan aja? Minimal 70-an kali Nabi kan. Nah, itu sholat sobat tadi nggak ada harus nggak khusus, nggak seperti itu, nggak ada penghususan, bebas saja, nggak ada. Jadi nggak disebutkan harus kapan gitu ya, seperti itu. Karena memang tobat itu memang tadi setiap hari, setiap saat, pagi, siang, sore, malam, seperti itu. Nah, terkait dengan syariatnya gitu ya, nggak disebutkan secara khusus tadi gitu ya, kapannya itu. Yang prakteknya seperti apa? Prakteknya seperti apa, Pak? Sholat tobat jadi prakteknya kayak apa? Kan 2 rakaat yang ringan gitu ya, 2 rakaat yang ringan ya. Ya, kapan saja seperti itu. Ya silakan aja, silakan itu. Jadi yang jelas nggak ada dalil yang secara sorihnya. Kalau yang sorih itu artinya yang jelas ya, yang jelas itu. Kalau tahajud itu satu-satunya sholat yang diperintahkan di Quran. Tahajud itu. Nah, itu ayatnya jelas itu, menunjuk waktu tengah malam atau kurangin sedikit gitu kan. Nisfahu, separohnya. Berarti jam 00 udah boleh tahajud, karena itu Quran kan, surat Al-Muzammil. Atau kurangin dikit, dari sepertiga malam gitu. Tengah malam udah boleh kalau ngeliat surat Al-Muzammil. Nisfahu, tengah malam, atau kurangin dikit, awingkus gitu kan, itu untuk tahajud. Dan itu termasuk muakkad kali itu ya Pak, muakkad itu berarti setengah wajib untuk kita. Kalau Nabi mah wajib ya, Nabi wajib itu. Nah, itu termasuk salah satu amal solih tadi ya. Jadi suatu amal solih yang harus kita lakukan, di antaranya tahajud. Itu per kita tahajud otomatis mendapatkan maghfirah, ampunan, juga ajrun azim. Karena nggak main-main ajrun azimnya itu Pak untuk tahajud ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda
wa qurbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Dan sebagian malam bertahajudlah kamu sebagai ibadah nafilah, ibadah tambahan, sunat ya, sunnah ya. Asa, nah asa, kalau asa itu Allah yang apa namanya, Allah pelakunya itu pasti ya, pasti. Asa ayab asaka rabbuka maqama mahmuda. Jadi pasti Allah akan membangkitkan kita nanti di yaumul qiyamah itu di maqama mahmuda, makom yang terpuji. Jadi kita mendapatkan tempat yang benar-benar sangat-sangat istimewa, maqama mahmuda itu. Di dunia mungkin orang karena status sosialnya Pak ya dipandang sebelah mata, bisa jadi seperti itu. Bahkan wali-wali Allah kan seperti itu kan Pak, kayak siapa, Uwais Al-Qarni kan dipandang sebelah mata. Tapi Masya Allah itu dikagumi, dihormati oleh penduduk langit ya, oleh para malaikat. Jadi terpujinya di sisi Allah ya, di sisi Allah. Di sisi manusia bisa jadi tadi ya, karena manusia kan sering salah ukur ya. Manusia itu salah ukur. Kalau manusia itu akan memuliakan seorang kalau dia misalnya berharta ya kan, berharta itu kira-kira seperti apa Pak? Datang ke majelis bawa mobil mewah gitu ya, tapi ngetuk jalan kaki ya gitu ya, walaupun untuk ustadznya mungkin ya Pak nggak semulia jamaahnya yang datang bawa apa pakai mobil bagus itu kan, kira-kira seperti itu kan, karena ngukurnya kan harta tadi kan, ngukurnya harta di sini seperti itu. Ini memang maqam mahmudah itu berarti untuk orang yang ahli ibadah, khususnya tadi yang amal solehnya berupa apa, sholat tahajud ya, sholat tahajud tuh. Nah itu maghfiratun pasti, ajrun azim juga pasti, karena asa tadi ya, asa. Ini yang penting dikerjakan semata karena iman ya, ikhlas ya. Ngapain juga Pak kalau bukan karena iman ya, bangun malam ngapain kalau nggak ikhlas? Tapi ada Pak Yanto, ada Ngapain? enggak bangun malamnya karena memang dia lagi butuh, lagi sulit, baru bangun malam. Ada juga kan seperti itu. Jadi biasanya seperti itu memang sangat-sangat kondisional gitu ya. Tapi kalau yang ikhlas, apapun kondisinya, mau lagi banyak duit ya bangun, Nggak punya duit nggak punya ya bangun juga loh, kan karena Allah kan. Itu seperti itu. Lu ikhlas kan? Ya. Ya itulah. Nah kalau udah terbiasa malah enak tadi. Memang mestinya seperti itu kata Nabi. Kata Nabi begini. Waktu di bab tentang istiqomah ya di kitab Riyadhus itu, jangan kamu seperti fulan gitu ya. Itu ngomong ke seorang sahabat yang masih muda. Kayaknya nggak salah Ibnu Abbas kan ya. Jangan kamu seperti fulan yang dulu biasa bangun malam sekarang tidak. Nah itu. Jadi mestinya memang biar seperti itu apa, dia dikondisikan, dibiasakan. Itulah namanya istiqomah. Jadi walaupun 2 rakaat, cuma 2 rakaat ya Mas, cuma 2 rakaat, tapi setiap malam. Nah itu. Dan kalau sudah terbiasa, insya Allah terbiasa itu, terbiasa. Nah ini salah satu amal solih ya, sama soleh. Ya mungkin sedikit agak berat. Itu sedikit agak berat. Nah taruhlah kalau tahajud agak berat ya. Setelah subuh, nah subuh ke masjid ini kan luar biasa kan Pak. Subuh ke masjid itu banyak banget fadilahnya. Termasuk akan mendapatkan jaminan ya dari Allah kan. Kata Nabi, man sholata subhi fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah dalam jaminan Allah. Kalau ada ketahuan kok mengganggu orang itu di siang hari, itu akan berhadapan dengan Allah dan akan belusukan mukanya, ditelungkupkan di api neraka. Itu jaminan. Belum lagi pahalanya yang nggak keukur besarnya, sampai kita juga nggak tahu gedenya untuk sholat subuh. Seperti itu. Nah kalau sampai males-malesan, nah itu terindikasi penyakit munafik. Jadi dan termasuk sholat yang paling berat ya. Untuk sholat subuh itu orang munafik itu sholat subuh. Isya dan subuh itu sholat yang paling berat buat orang munafik. Gitu. Ini. Jadi ternyata untuk mendapatkan tadi maghfirah dan ajrun azim itu memang nggak harus juga dengan apa?
biaya-biaya yang mahal. Memang kalau mampu tadi umroh gitu kan Pak, haji kan, itu juga pahalanya luar biasa gitu kan. Itu kan modalnya gede, ya modalnya gede karena. Tapi tadi ternyata memang kita disuruh bertakwa itu ya menurut kadar kemampuan. Kalau nggak mampu banyak ya sedikit, jangan sampai sedikit nggak banyak nggak punya sedikit nggak sama sekali, nggak seperti itu. Iya, tiket yang paling murah itu tadi. Itu murah Pak, sholat mah gitu kan, ke masjid nggak bayar tadi ya. Oh iya kan Pak. Dan itu udah pahalanya juga waktu subuh berjamaah sama dengan haji dan umroh yang sempurna tuh. Murah banget kan Pak? Murah banget, sama dengan haji umroh yang sempurna, yang 3 kali nanti disebutkan. Tuh sama dengan haji dan umroh. Tuh kan murah banget padahal kan. Nah, jadi memang banyak peluang kita untuk mendapatkan tadi maghfirah dan ajrun azim dengan cara-cara yang ringan. Nah, tapi kenapa ringan terasa berat? Karena tidak ikhlas. Ringan tapi terasa berat karena tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas, jangankan yang ringan, yang berat pun terasa ringan. Kalau ikhlas Pak, iya. Tadi ibu nanya ke saya, Ustaz kayaknya nggak pernah ngaji libur gitu. Nggak pernah saya. Hujan-hujan berangkat, memang nggak pernah. Saya jangankan untuk siang Bu, untuk kuliah subuh, Sabtu Minggu saya kuliah subuh Pak di Ciledug, di Kunciran. Hujan-hujan sebelum itu berangkat aja. Iya berangkat hujan-hujan Pak. Minggu hujan berangkat aja saya. Sabtu nggak ada liburnya. Sama ini nggak banjir aja saya, tapi banjir kadang-kadang banjir juga sama saya naik gerobak itu motor, jalan aja berangkat. Alhamdulillah ya, karena saya biasa seperti itu, walaupun subuh masih ada 3 baris tuh pas jamaah di samping Sari Asih itu Ciledug itu. Subuh 3 baris karena tahu ustadznya nggak pernah bolos kan. Coba kalau malah paling ustadznya nggak datang gitu kan. Oh iya. Itu ya seperti itu. Tadi dikomplain, Ustadz kok nggak pernah libur sih kata. Nggak pernah saya tuh. Sakit-sakit dikit masih jalan. Sakit dikit masih jalan itu. Nggak pernah saya itu kan. Nggak pernah itu. Malah yang libur lah kayak tadi Bang Ade kemarin. Ini di Salembaran, ini ada talim nggak? Nggak ada ya sudah. Kan mereka yang libur bukan saya kan? Ya sudah. Kalau saya sih insya Allah siap aja gitu ya. Yang penting ada waktu. Hah? Gitu ya. Baik, para ikhwan dari saya. Udah bisa belum? Udah. Hah? 1 menit lagi. Ada pertanyaan nggak? Sampai akhirnya berapa tahajud tadi? Ya? Sampai akhirnya. Jam berapa tahajud? Oh, iya, pas ajan aja. Ajan subuh ya, ajan subuh. Tahajud itu ajan subuh. Ajan subuh berarti ya sudah. Nah, kalau misalnya kita lagi tutup dengan witir baru 2 rakaat, kok ajan lanjutin ya. Misalnya mau witir 3 rakaat, baru 2 rakaat. Ya, lanjut itu. Kok ajan lanjutin. Karena hadisnya seperti itu. Ketika ini di kitab Fiqhul Bulughul Maram ya, ketika seorang sholat asar karena memang waktunya mepet, lagi 3 rakaat, ajan maghrib lanjutin, itu termasuk sah. Disebutkan sah. Misalnya gitu ya, misalnya seperti itu. Ini kan fikih ya Pak, seperti itu terjadi itu sah. Itu udah kan udah 3 rakaat nih asar, lagi 3 rakaat mau ke 4 rakaat ajan maghrib, ya lanjutin, itu sah sholatnya, itu sah ya Pak. Kalau terima sih ya Allah alam bisawab ya. Kalau sah, kalau terima mah yang sholat di awal waktu juga ya. Allah yang jamin. Sah ya sah itu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada nggak sholat deh. Oh, sah itu. Subhanakallah wa bihamdika.